Oke ya. Oke, Ya, Bu. selanjutnya dari kelompok 5 dipersilahkan. Mohon izin, apa suara saya terdengar? Iya, terdengar. Mohon izin untuk membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Ibu Mutiara dan teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 5 untuk memaparkan materi kedua mengenai perbedaan alat-alat analisis laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari 12 anggota yang akan mempresentasikan slide-nya masing-masing. Anggota yang pertama ada saya sendiri, Nurfitria Anissa, kedua Kak Etika Rahmawati, Kak Nurhalis Firdausi, Kak Muhammad Ali Akbar, Kak Batara Kumara, Kak Fikri Hanafi, Kak Rosalia Denok, Kak Mira Rahmawati, Kak Hidayat Primadi, Kak Bella Putri Al-Aziz, Kak Gabriela Kunti Putri Utami, dan terakhir Kak William Ben Gunawan. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke slide pertama yang akan saya bawakan sendiri. Eh, Teman-teman, bayangkan sebuah perusahaan yang setiap tahunnya menyusun laporan keuangan setebal ratusan halaman, tapi angka-angka di dalamnya sudah cukup untuk mengetahui apakah perusahaan itu sehat atau tidak. Belum tentu kan? Nah, disinilah analisis laporan keuangan berperan. Dalam dunia bisnis modern yang berbasis data, laporan keuangan bukan sekedar kewajiban administrasi, tetapi sumber informasi strategis yang harus diolah dan dianalisis dengan tepat. Setiap tahun, perusahaan menyusun laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Tapi, laporan itu hanya menyajikan data mentah, belum memberi makna atau kesimpulan. Agar data keuangan bisa memberi informasi yang berguna, maka perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Selanjutnya, dengan analisis, kita bisa mengetahui kinerja perusahaan, apakah untung atau rugi, menilai kesehatan finansial, likuiditas, solvabilitas, efisiensi. Mohon maaf Kak, slide sebelumnya. Menentukan strategi bisnis dan investasi ke depan. Di era digital dan IT seperti sekarang, analisis ini menjadi semakin penting karena perusahaan menghasilkan data yang sangat besar dan kompleks. Dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat melakukan analisis secara cepat, akurat, dan mendalam. Contoh penggunaan teknologi seperti software akuntansi, bisnis intelijen, dan analisis berbasis data besar. Slide selanjutnya. Mengapa? Slide selanjutnya, Kak. Mengapa analisis laporan keuangan penting di era digital? Di era digital, dunia bisnis berubah cepat dan penuh data. Karena itu, analisis laporan keuangan menjadi semakin penting dengan alasan yang pertama, volume data meningkat pesat. Setiap transaksi meninggalkan jejak digital, sehingga laporan keuangan jadi lebih detail dan kompleks. Analisis manual sudah tidak lagi efisien. Yang kedua, keputusan harus cepat dan berbasis data. Dunia bisnis kini sudah bergerak real time. Perusahaan perlu memahami kondisi keuangan dengan cepat untuk mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, transparansi data, akuntabilitas publik meningkat. Investor, pemerintah, dan masyarakat menuntut data yang terbuka dan akurat. Analisis membantu memastikan laporan keuangan dapat dipercaya. Yang keempat, kompetisi global semakin ketat. Perusahaan yang mampu membaca data keuangannya lebih baik akan unggul dalam strategi bisnis. Slide selanjutnya, bagaimana teknologi membantu analisis laporan keuangan? Yang pertama, otomatisasi data dan pencatatan. Software akuntansi seperti Xero, MYOB, Accurate, atau QuickBooks bisa otomatis mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan, mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses. Yang kedua, analisis cepat dengan business intelligence. Tools seperti Microsoft Power BI, Tableau, dan Google Data Studio menampilkan laporan keuangan dalam bentuk dashboard interaktif, grafik, tren, rasio. Hasil analisis bisa dilihat real time.
Yang, yang ketiga, kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. AI mampu mendeteksi pola, tren, bahkan potensi kecurangan atau fraud dalam data keuangan. Dapat membantu prediksi keuangan berdasarkan data historis juga. Selanjutnya, big data dan cloud computing. Data keuangan disimpan di cloud, memungkinkan analisis kapan saja dan di mana saja. Big data memungkinkan penggabungan data keuangan dan non-keuangan, seperti perilaku konsumen untuk analisis lebih dalam. Blockchain. Teknologi blockchain menjamin keaslian dan keamanan data keuangan karena transaksi terekam secara permanen dan tidak bisa diubah. Selanjutnya, untuk slide kedua bisa dijelaskan oleh teman saya, Kak Etika. Baik, terima kasih Kak Deno. Selanjutnya adalah pengertian analisis laporan keuangan menurut ahli dan umum. Analisis laporan keuangan adalah proses menilai kondisi keuangan suatu perusahaan melalui interpretasi data keuangan, baik menurut definisi umum maupun pandangan para ahli. Nah, untuk pengertian secara umum, analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas guna memahami kinerja, stabilitas, dan prospek keuangan perusahaan. Tujuannya adalah membantu pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Selanjutnya adalah menurut para ahli. Yang pertama menurut V. Wiranta Sujarweni. Analisis laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi hubungan dan tren antar komponen laporan keuangan untuk menilai posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Selanjutnya menurut Dwi Prastowo. Penyataan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan melalui interpretasi laporan keuangan secara sistematis. Selanjutnya, menurut Hutauruk, menjelaskan bahwa analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata. Yang pertama, analisis yang berarti menguraikan suatu unit menjadi bagian-bagian kecil dan laporan keuangan yang mencakup neraca, laba rugi, dan arus kas. Maka analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil untuk dinilai lebih lanjut. Yang terakhir menurut Subramanyam, menekankan bahwa analisis laporan keuangan bertujuan untuk memahami kinerja masa lalu dan memproyeksikan kinerja masa depan perusahaan melalui evaluasi dan keuangan historis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nurhalis Firdausi. Baik, terima kasih Kakak Etika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan analisis laporan keuangan. Jadi ada sekitar 6 tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama adalah untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya dalam menghasilkan laba dan mengelola sumber daya. Dari hasil analisis, dapat diketahui apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kinerja dari waktu ke waktu. Kemudian tujuan yang kedua adalah menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Melalui analisis, dapat diketahui bagian mana dari struktur keuangan perusahaan yang kuat dan mana yang lemah. Informasi ini penting untuk membantu manajemen memperbaiki aspek yang kurang efisien. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah membantu pengambilan keputusan ekonomi. Analisis laporan keuangan menjadi dasar bagi berbagai pihak seperti manajemen, investor, dan kreditur dalam mengambil keputusan. Investor menggunakan hasil analisis untuk menilai kelayakan investasi, sedangkan manajemen menggunakannya untuk perencanaan strategi. Tujuan analisis laporan keuangan yang selanjutnya adalah menilai likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Likuiditas atau kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas yaitu kemampuan membayar kewajiban jangka panjang. Dan profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan keuntungan. Analisis terhadap ketiga aspek ini
memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah menganalisis perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis tren laporan keuangan memungkinkan perusahaan melihat perubahan posisi keuangan dan kinerja dalam beberapa periode. Hal ini membantu menentukan apakah kebijakan yang diterapkan telah efektif atau perlu disesuaikan. Yang terakhir adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan aset dan modal. Tujuan lain dari analisis adalah untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu menggunakan aset dan modalnya secara efisien guna menghasilkan pendapatan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya tidak digunakan secara berlebihan atau tidak produktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ali. Kepada Bapak Ali dipersilakan. Terima kasih. Ya, izin, apakah suara saya terdengar? Teman-teman, terima kasih. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nurholis ya bahwa analis laporan keuangan ini dapat memberikan sudut pandang yang objektif terkait kesehatan finansial perusahaan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal. Seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset dan memenuhi kewajiban finansial walaupun dapat dimungkinkan bahwa laporan keuangan dari suatu perusahaan bisa saja tidak benar-benar jujur gitu ya Kak. Apabila terjadi kelalaian maupun yang disengaja maupun tidak gitu ya. Lalu dengan informasi yang objektif tersebut diharapkan dapat membantu stakeholder internal maupun eksternal dalam mengidentifikasi masalah dan peluang yang akan digunakan untuk mengambil keputusan finansial yang tepat dalam hal perencanaan dan penganggaran internal perusahaan dan atau meningkatkan keputusan investasi oleh pihak eksternal. Terkait dengan siapa pihak internal dan eksternal akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Batara. Terima kasih Mas Ali. Ya, kita masuk ke pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada pihak manajemen atau pihak internal memiliki kepentingan yaitu untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, efisiensi operasional, serta efektivitas strategi yang diterapkan. Kemudian sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial seperti investasi, ekspansi, atau efisiensi biaya. Contohnya, manajer keuangan menganalisis laporan laba rugi untuk melihat apakah target keuntungan tercapai. Pihak yang kedua yaitu pemegang saham atau investor. Memiliki kepentingan yang pertama mengetahui tingkat profitabilitas dan risiko investasi dalam perusahaan. Kemudian membantu menentukan apakah akan menambah, menahan, atau menjual saham. Contohnya yaitu investor menganalisis rasio laba per saham atau EPS dan return on equity atau ROE. Slide selanjutnya, Kak. Kemudian ada pihak kreditor atau pemberi pinjaman atau bank atau lembaga keuangan. Kepentingannya yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan melunasi utang tepat waktu. Terus ada juga menganalisis likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Contohnya yaitu bank memeriksa rasio lansar atau current ratio sebelum menyetujui pinjaman. Pihak selanjutnya yaitu pemerintah memiliki kepentingan untuk menentukan kewajiban pajak perusahaan dengan tepat, menilai kepatuhan terhadap regulasi dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Contohnya yaitu Direktorat Jenderal Pajak menganalisis laporan keuangan untuk menghitung pajak penghasilan badan. Selanjutnya ada karyawan, juga memiliki kepentingan untuk mengetahui stabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan yang berpengaruh pada gaji, bonus, dan keamanan kerja.
Contohnya yaitu serikat pekerja melihat laporan laba rugi sebagai dasar negosiasi kenaikan gaji. Selanjutnya ada pihak pelanggan atau customer, memiliki kepentingan untuk memastikan perusahaan mampu memenuhi kontrak jangka panjang dan tetap beroperasi secara berkelanjutan. Contohnya yaitu pelanggan besar menganalisis laporan keuangan pemasok utama sebelum menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang. Next slide, Kak. Kemudian ada supplier, memiliki kepentingan menilai kemampuan perusahaan membayar utang dagang tepat waktu. Contohnya itu supplier melihat laporan arus kas sebelum memberikan fasilitas kredit dagang. Kemudian ada pihak masyarakat atau lembaga publik memiliki kepentingan untuk menilai tanggung jawab sosial dan kontribusi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Contohnya yaitu lembaga lingkungan hidup meninjau laporan keberlanjutan atau sustainability report perusahaan. Sekian, terima kasih. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan rekan saya, yaitu Mas Fikri. Baik, terima kasih Mas Batara. Mohon izin. Langkah-langkah analisis laporan keuangan. Yang pertama ada memahami latar belakang data keuangan, yaitu yang seperti mencari tahu konteks perusahaan, seperti model bisnis, sistem penjualan, produk yang dijual, dan lain-lain. Lalu industri dari perusahaan tersebut, lalu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu langkah yang kedua, memperhatikan semua faktor yang berpengaruh pada perusahaan, hal ini bisa faktor internal dan juga eksternal. Contohnya adalah inflasi, perombakan manajemen, pajak, tingkat suku bunga, pendapatan per kapita, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh, yaitu dengan meninjau semua laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain-lain. Dan selanjutnya yang keempat, yaitu menentukan alat analisis laporan keuangan. Inilah yang akan menjadi topik utama kelompok 5 pada presentasi kali ini. Alat-alat analisis laporan keuangan ini bisa berupa analisis perbandingan, analisis tren, analisis rasio, dan lain-lain. Nanti akan lebih rinci dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Lalu yang kelima, membuat kesimpulan dari hasil analisis. Itu nanti akan menentukan arah perusahaan untuk mengambil keputusan ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Rosalia. Terima kasih. Terima kasih Kak Fikri. Untuk selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat analisis laporan keuangan. Untuk pengertian dari alat analisis laporan keuangan itu sendiri, alat analisis laporan keuangan merupakan metode atau teknik yang digunakan. Kak, slide-nya boleh tolong di next. Baik, sebentar ya, Kak. Ya. Sepertinya agak macet. Oke, izin saya ulangi. Untuk pengertian alat analisis laporan keuangan itu sendiri, alat analisis laporan keuangan adalah metode atau teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami laporan keuangan suatu perusahaan. Alat analisis laporan keuangan menunjukkan tren, kekuatan risiko, serta pertumbuhan kinerja perusahaan yang tersaji pada laporan keuangan. Sejalan dengan tujuan dari analisis keuangan itu sendiri, fungsi dari alat analisis keuangan yang pertama adalah menganalisis kinerja keuangan, yang kedua mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, dan membantu pengambilan keputusan. Next slide. Mengapa perlu alat analisis keuangan? Yang pertama, alat analisis keuangan digunakan untuk mengawasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Yang kedua, alat analisis keuangan diperlukan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil keputusan strategis untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi.
Yang ketiga, alat analisis keuangan digunakan sebagai alat transparansi keuangan yang membangun kepercayaan stakeholders. Yang keempat, alat analisis keuangan membantu perencanaan strategis yang tepat bagi perusahaan berdasarkan kinerja keuangan. Untuk macam-macam alat analisis keuangan itu sendiri terdiri dari analisis perbandingan, analisis tren, analisis common size, dan analisis rasio keuangan yang akan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Kak Mira. Silahkan, Kak Mira. Baik, terima kasih ke Rosalia. Selanjutnya adalah analisis perbandingan atau comparative analysis. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan satu dengan yang lain, di mana data ini menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya baik dalam rupiah, unit, persentase, atau perbandingan dalam bentuk angka, perbandingan, dan rasio. Analisis perbandingan melibatkan perbandingan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas dari periode yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan perubahan. Analisis perbandingan juga dapat digunakan margin laba bersih dan laba atas aset. Selanjutnya, Kak. Nah, sorry, Kak. Bisa di next. Baik, sebentar ya, Kak. Oke. Tujuan dan manfaat penyusunan analisis perbandingan terhadap investor dan pelaku usaha. Tujuan analisis perbandingan di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui perubahan posisi keuangan, perubahan antar periode. Yang kedua, mengukur pertumbuhan setiap pos keuangan. Yang ketiga, mendeteksi tren jangka pendek, misalnya kenaikan biaya atau penurunan laba. Dan yang keempat, membantu manajemen mengambil keputusan tentang efisiensi, investasi, atau strategi bisnis. Manfaat penyusunan analisis perbandingan bagi pelaku usaha adalah memanfaatkan analisis perbandingan laporan keuangan untuk membuat perencanaan bisnis yang matang. Sedangkan bagi investor, menjadi bahan pertimbangan bagi investor apakah mendapatkan surplus atau defisit. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode. Terdapat 2 metode analisis perbandingan, yakni metode horizontal dan vertikal. Metode horizontal ini digunakan untuk membandingkan laporan keuangan beberapa periode dari satu perusahaan. Hasil metode ini bersifat dinamis karena dapat menunjukkan kecenderungan kenaikan dan penurunan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan selama beberapa periode. Sedangkan metode vertikal digunakan untuk membandingkan satu pos dengan pos-pos lainnya pada satu periode tertentu. Hasil analisis akan bersifat statis, performa perusahaan pada satu periode tanpa diketahui perkembangannya. Lanjut, Kak. Terdapat 3 jenis laporan komparatif, yakni neraca komparatif, yaitu menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi untuk beberapa periode. Lalu ada laporan laba rugi komparatif, di mana menunjukkan status operasi dan laba bersih perusahaan selama beberapa tahun akuntansi. Dan yang terakhir ada laporan arus kas komparatif, di mana menggambarkan pergerakan kas dan sumber-sumbernya seperti aktivitas operasi, investasi, dan keuangan selama beberapa periode. Selanjutnya ada contoh analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu neraca komparatif. Pada perusahaan PT ABC, di sini terdapat tabel,
menunjukkan bahwa untuk tahun 2023 jumlah asetnya yaitu senilai 668 juta rupiah, sedangkan untuk tahun 2024 jumlahnya adalah sebesar 938 juta rupiah. Terlihat pada tabel perusahaan, absolut dalam aset adalah sebesar 270 juta rupiah, namun perubahan presentasi belum diketahui. Untuk mengetahui rumus presentasi absolut ini, yaitu perubahan persentase angka absolut pada periode sekarang dikurangi dengan angka absolut periode sebelumnya, lalu dibagi dengan angka absolut periode sebelumnya. Jika dihitung pada tabel berikut, perubahan absolut yang sekarang senilai 938 juta rupiah, lalu dikurangi pada periode sebelumnya yaitu 668 juta rupiah, dan dibagi dengan 668 juta rupiah, maka menghasilkan perubahan absolutnya sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan ABC mengalami peningkatan aset sebesar 40% pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman rekan saya yaitu Kabela, Kak Hidayat. Baik, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam Bu Mutiara. Izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah analisis tren. Analisis tren sendiri adalah suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi dengan menilai kecenderungan angka-angka rasio tertentu. Dapat diperoleh gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun, atau relatif konstan. Tujuan penggunaan analisis tren sendiri yang pertama yaitu melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Biasanya selama beberapa periode, misalnya 3-5 tahun. Yang kedua, mengetahui arah perubahan dari pos-pos tertentu dalam laporan keuangan seperti pendapatan, laba, aset, dan utang. Rumus cara melakukan perhitungan analisis tren yang pertama yaitu kita perlu menentukan tahun dasar dulu, dan setiap pos dalam laporan keuangan yang dijadikan tahun dasar diberikan indeks sebesar 100%. Yang kedua yaitu melakukan perhitungan presentase tren tahun-tahun selanjutnya. Yang ketiga, melakukan analisis dan interpretasi untuk pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan atas tren tersebut. Langsung masuk ke contohnya. Next. Okay. Contohnya di sini kita sedang menganalisis pos-pos dalam laporan rugi PT ABC periode tahun 2021 kotor, biaya operasional, dan bersih. Di tahun 2021 penjualan sebesar 5 juta, harga pokok penjualan 3 juta, laba kotor 2 juta, biaya operasional 1,2 juta, laba bersihnya 800.000. Tahun 2022 penjualan 5,5 juta, HPP 3,2 juta, laba kotor 2,3 juta, biaya operasional 1,4 juta, laba bersihnya 900.000. Tahun 2023 penjualan naik juga 6,2 juta, HPP 3,7 juta, laba kotor 2,5 juta, biaya operasional 1,450 juta, laba bersihnya 1.050.000. Dan setelah itu kita tentukan dulu tahun dasar di sini yaitu 2021, dan kita berikan nilai indeks sebesar 100% keseluruhan. Dan di tahun berikutnya, tahun 2022, baru kita hitung sesuai rumus yang tadi saya jelaskan, yaitu nilai pada tahun 2022 besar 5,5 juta dibagi nilai pada tahun dasarnya 2021 5 juta dikali 100%, dan hasilnya adalah 110%. Jadi kenaikan pada penjualan besar 10%. Dan begitu selanjutnya hingga 2023, anggapannya asumsinya tahun sekarang ada tahun 2023. Lalu dapat kita lihat di bawahnya grafik setiap periode. Mungkin jika grafik batang yang tampil di grafik kiri itu di grafik trennya atau kotor mengalami kenaikan cukup tinggi dari 2021 ke 2022, tapi kenaikan dari 2022 ke 2023 sedikit.
Bisa kita interpretasi dan analisis pada next slide. Oke, ini adalah analisis dan interpretasi dari contoh tadi. Yang pertama yaitu penjualan. Ada peningkatan dari 5 juta ke 6.200.000, menandakan kenaikannya sebesar oleh peningkatan volume penjualan, perluasan pasar, atau strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya ada harga pokok penjualan (HPP) yang meningkat dari tahun 2021 sebesar 3 juta ke 2023 sebesar 3,7 juta. Kenaikannya sebesar 23% dalam 2 tahun. Nah, kenaikan HPP ini hampir sebanding dengan pertumbuhan penjualan. Penjualannya naik 24%, HPP naik 23%. Jadi tandanya biaya produksi relatif cukup stabil terhadap pendapatan. Tidak ada efisiensi maupun pemborosan. Selanjutnya di laba kotor meningkat dari 2 juta ke 2.500.000. Terdapat kenaikan sebesar 25% dalam 2 tahun. Jadi laba kotor naik sedikit lebih tinggi dari penjualan, yang menunjukkan perusahaan itu mulai meningkatkan margin laba kotor. Mungkin karena harga jual naik cepat daripada biaya produksi. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya itu biaya operasional di toko 1.450.000, terdapat kenaikan sebesar 21%. Nah, biaya operasional ini walaupun naik, tapi pertumbuhannya itu lebih lambat daripada penjualan. Jadi tetap ada efisiensi dalam pengendalian biaya operasional. Mungkin administrasi dan pemasaran bisa lebih ditekan. Dan yang terakhir yaitu laba bersih. Laba bersih meningkat cukup tajam, ya dari 800.000 ke 1.050.000. Kenaikannya sebesar 31% dalam 2 tahun. Nah, ini menandakan perusahaan itu semakin menguntungkan. Dengan ringkasan akhir, kita ambil kesimpulan mungkin dari analisis hingga tahun 2023 menunjukkan PT ABC itu pada tren pertumbuhan yang positif dan efisien. Pertumbuhan pendapatan konsisten, biaya produksi dan operasional terkendali, laba bersih meningkat lebih tinggi daripada penjualan. Jadi kinerja keuangan PT ABC dari tahun 2021 sampai 2023 ini sangat sehat, perusahaan berhasil tumbuh semakin efisien dan semakin menguntungkan. Sekian dari analisis tren. Selanjutnya dilanjutkan oleh Common Size. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke. Izin Ibu karena laptop saya kameranya sedang ada masalah, jadi saya on cam-nya di device yang satunya. Baik, untuk analisis common size, yaitu salah satu dari alat analisis yang disebutkan tadi. Analisis common size sendiri terdiri dari 2, yaitu vertikal dan horizontal. Analisis common size digunakan untuk melihat proporsi tiap pos laporan keuangan terhadap totalnya, sehingga mudah dibandingkan antar periode atau antar perusahaan. Untuk jenisnya sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, untuk analisis common size vertikal untuk dasar perhitungannya, yaitu tiap pos dibandingkan dengan total, misalnya total aset atau total penjualan pada periode yang sama. Tujuannya yaitu untuk mengetahui struktur keuangan dalam satu periode. Kemudian untuk jenis analisis common size horizontal, dasar perhitungannya yaitu tiap pos dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga bisa diketahui pertumbuhan dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya. Boleh dilanjutkan untuk slide-nya. Baik, berikut terdapat contoh data laporan keuangan
dari tahun 2023 dan 2024. Bisa dilihat terdapat penjualan, HPP, bruto, beban, laba bersih, dan juga total aset dari masing-masing tahun. Kemudian di bawahnya terdapat tabel dan diagram analisis common size vertikal dalam persen terhadap penjualan. Untuk tabel di tahun 2023 dan 2024 penjualannya yaitu 100%, HPP bruto sama di 60% dan juga di 40%. Beban operasional di 2023 yaitu 20%. Untuk 2024, mohon maaf ini terdapat kesalahan pengetikan, harusnya di situ 20,8%. Laba bersih 20% di 2023 dan laba bersih di 2024 yaitu 19,2%. Untuk grafiknya sendiri bisa dilihat di bagian kanan, contohnya ini yang 2024, penjualan di 100%, kemudian HPP-nya 60% dari penjualan, laba kotornya 40% dari penjualan, beban operasionalnya 20,8% dari penjualan, dan laba bersihnya 19,2%. Untuk interpretasinya sendiri, struktur pendapatan relatif stabil, tapi margin laba bersih sedikit turun karena beban operasional naik. Bisa dilihat di 2023 dan 2024, presentase laba bersihnya turun. Jadi kalau sekilas kita lihat di 2024 dia punya salesnya 1,2, lebih tinggi dari 2023, tapi ternyata untuk presentasinya itu net sale-nya itu lebih rendah, yaitu 19,2%, dipengaruhi oleh beban operasional yang naik. Lanjut, Kak. Baik, kemudian selanjutnya yaitu analisis common size horizontal, perubahan dari tahun ke tahun. Untuk datanya masih sama dalam tabel, sehingga terlihat perubahannya. Penjualannya naik 20%, HPP 20%, bruto 20%, beban operasional 25%, dan laba bersihnya naiknya 15%. Untuk diagramnya sendiri bisa dilihat pada gambar. Untuk interpretasinya semua pos naik, tapi pertumbuhan laba bersih lebih kecil karena beban operasional naik lebih cepat. Jadi ini selaras dengan slide yang sebelumnya bahwa laba bersihnya memang turun. Jadi untuk perubahannya juga laba bersihnya naiknya paling kecil yaitu 15%. Lanjut ke slide berikutnya, Kak. Nah, ini ringkasan tabel dari 2 slide sebelumnya. Kemudian kalau kita pakai pivot, jadinya seperti ini. Untuk software akuntansi sendiri sebenarnya ada beberapa. Ada Zahir juga tadi. Dan kalau misalnya kita mau pakai pivot, akan muncul seperti ini. Untuk beban operasional di 2024 yaitu 20,8%, HPP 60%, laba bersih 19,2%, laba kotor 40% dari penjualan. Bisa dilanjut, Kak? Baik, sedikit pemaparan dari slide 10. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kunti, kepada Gabriela Putri Utami, kami persilakan. Terima kasih, Kak Bella. Kemudian alat untuk melakukan analisis laporan keuangan yang terakhir adalah analisis rasio keuangan atau financial ratio, yaitu adalah alat analis keuangan suatu perusahaan berdasarkan data dalam laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Agar kita dapat menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan
efisiensi perusahaan. Nah, jenis-jenis rasio keuangan ini di solvabilitas, kemudian rasio profitabilitas, yang keempat rasio aktivitas atau efisiensi, dan yang kelima rasio pasar. Selanjutnya, yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menilai seberapa mampu perusahaan menggunakan aset lancarnya untuk melunasi utang lancarnya. Jadi nanti semakin liquid itu semakin bagus. Yang pertama itu ada gaji sama utang lancar. Contohnya PT ABC memiliki total aset lancar 250 juta dan kewajiban lancarnya 100 juta. Berarti current ratio dari perusahaan tersebut adalah 2,5 kali, yang berarti setiap Rp1 kewajiban lancarnya dijamin oleh Rp2,5 asetnya. Sehingga setidaknya current ratio sebuah perusahaan itu lebih dari 1. Karena kalau kurang dari 1 berarti sebuah perusahaan itu tidak dapat melunasi utang lancarnya. Kemudian yang kedua ada quick ratio atau asset test ratio. Ini mirip sama current ratio, cuma bedanya aset lancar dikurangi persediaan. Karena atau inventory itu lebih susah untuk dijual. Jadi rasio ini lebih konservatif daripada current ratio. Kemudian selanjutnya ada cash ratio. Ini rumusnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Jadi kas yang dipegang perusahaan atau setara kas itu dibandingkan dengan kewajiban lancar. Kemudian ada juga OCR atau Operating Cash Flow Ratio. Kalau ini dari arus kas dari operasi dibagi kewajiban lancar. Jadi arus kas dari operasi ini yang dari laporan cash flow sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua ada rasio solvabilitas, yaitu menilai sekemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nah, yang pertama itu ada DER atau Debt to Equity Ratio. Di sini total utang dibandingkan dengan ekuitas. Jadi, DER ini menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan di diri. Misal DER-nya lebih dari 1, kurang dari 1, itu kan artinya rendah, tapi itu bukan berarti buruk. Tingkat prestasinya bisa perusahaan itu banyak dibiayai oleh modal sendiri atau ekuitas jual bayar itu rendah. Namun hal ini juga bisa menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kurang memanfaatkan leverage untuk tumbuh. Jadi bukannya pakai utang buat menjalankan perusahaan, tapi lebih pakai modal atau ekuitas perusahaan itu sendiri. Kemudian ada debt to asset ratio. Ini total utang dibagi dengan total aset. Nah, debt to asset ratio ini mengukur seberapa besar tingkat utang dengan tingkat aset perusahaan. Jadi ya, semakin kecil berarti semakin bagus. Misal aset perusahaan yang total utangnya 700 tingkatnya untuk menjalankan operasi lah istilahnya. Kemudian yang terakhir ada times interest earn, itu laba operasi atau EBIT, laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Ini sedikit beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi debt atau kewajiban, ini lebih ke expense atau beban. Jadi dibandingkannya dengan beban bunga dari utang. Kemudian selanjutnya profitabilitas. Di sini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam
menghasilkan laba. Jadi semakin tinggi tentu semakin baik kinerja perusahaan. Yang pertama ada gross profit margin, itu laba kotor dibagi sama penjualan dikali 100%, yang menandakan seberapa kotor dari seluruh sales atau penjualan yang diperoleh. Kemudian yang kedua ada net profit margin, ini sama kayak tadi, cuma ini laba bersih. Dari laba bersih, sebuah perusahaan menghasilkan net income dari penjualan totalnya. Kemudian ada return on asset atau biasa kita sebut dengan ROA. Ini uh, uh, rumusnya, rumusnya dia sebenarnya EBIT atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi berapa sih profit yang didapat sebuah perusahaan. Belum, Bun. Sebuah perusahaan untuk mohon maaf, berapa sih sebuah perusahaan menghasilkan profit? Return on equity atau ROE, ini rumusnya juga tipe sepertinya. Seharusnya itu laba bersih per ekuitas, yang mengartikan dari modal yang kita setorkan, itu berapa sih return yang akan kita dapat. Jadi berapa sih laba bersih yang kita dapatkan dari seluruh ekuitas kita. Kemudian yang keempat, ada rasio aktivitas. Mungkin selanjutnya. Efisiensi ini mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya. Jadi menunjukkan kecepatan perputaran aset menjadi pendapatan. Yang pertama ada inventory turnover, itu dari HPP dibagi persediaan rata-rata. Nah, ini mengukur seberapa cepat sebuah persediaan itu dijual. Ya, semakin tinggi berarti semakin efisien. Kemudian ada receivable turnover, itu dari penjualan kredit dibagi sama piutang rata-rata. Jadi ini mengukur seberapa cepat ketepatan penagihan piutang. Ini juga kalau semakin tinggi juga berarti kan semakin cepat kas yang masuk, jadi semakin baik. Kemudian yang ketiga ada total asset turnover, itu dari rumus penjualan atau sales dibagi dengan total aset. Nah, tadi di ROA itu fokus total aset bisa hasilkan berapa banyak profit. Kalau misal total aset turnover ini, dari total aset kita bisa hasilkan berapa banyak sales atau penjualan. Kemudian yang kelima, ada rasio pasar atau market ratio. Mungkin untuk teman-teman yang sering main saham atau sering buka aplikasi kayak Stockbit, itu udah nggak asing lagi. Jadi rasio pasar ini digunakan untuk menilai kinerja saham perusahaan di pasar modal. Yang pertama, itu ada earning per share, itu rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Kemudian yang kedua ada price to earning ratio, itu rumusnya harga saham dibagi sama earning per share tadi. Kemudian ini ada dividend yield, rumusnya adalah dividen per saham dibagi dengan semua jumlah saham yang beredar. Misal ada contoh soal perusahaan PT Sejahtera Abadi Tbk memiliki keuangan sebagai berikut. Laba bersih 10 miliar, jumlah saham beredar 5.000 lembar, harga saham di pasar 8.000 per lembar, dan total dividen yang diumumkan adalah 2,5 miliar. Kemudian kita akan mencari EPS, price to earning, dan dividend yield-nya. Selanjutnya,
selanjutnya, earning per share-nya tadi, berarti dari 10 miliar dibagi 5.000 lembar saham beredar, yang mengartikan setiap saham menghasilkan laba sebesar Rp2.000. Kemudian untuk price to earning ratio tadi, dari 8.000 dibagi dari EPS-nya, itu ada 4. Nah, dua saham itu mahal atau murah atau wajar. Jadi untuk mungkin beberapa saham yang kita kenal seperti BBCA atau BBRI, itu bisa di atas 10 untuk price to earning ratio-nya, dan itu termasuk mahal karena mereka bisa jadi udah punya nama atau memang memiliki reputasi perusahaan yang bagus. Kemudian ada dividen per share. Dividen per share ini untuk mencari dividen yield tadi, dividen per share tadi dari 2,5 miliarnya. Nah, kemudian untuk mencari dividen yield tadi, dividen per share dibagi dengan harga saham yang di pasar. Nah, berarti dividen yield-nya PT Sejahtera tadi itu sebesar 6,25% dari harga saham, yang berarti kan untung. Nah, untuk dari saya cukup, kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak William. Silakan Kak William. Baik, terima kasih Kak Gabriela. Oke, teman-teman, Ibu, dari saya bukan materi ya, tapi ini lebih ke recap atau summary apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi kalau boleh saya rangkum secara singkat, ada banyak sekali alat-alat analisis laporan keuangan. Dan mungkin di sini definisi alat itu bukan cuma softwarenya apa, tetapi analisis apa yang kita lakukan, seperti itu. Mulai dari analisis perbandingan atau komparatif, kemudian ada juga analisis tren, analisis common size, dan analisis rasio keuangan. Mereka semua punya peruntukan yang berbeda, tetapi apakah kita perlu menganalisis semuanya? Jawabannya tidak, teman-teman. Kita bisa memposisikan dahulu, kita menganalisis sebagai apa atau sebagai siapa. Semisal kita investor, mungkin ketika kita melakukan screening saham, pasti kita akan melihat rasio-rasio keuangannya dulu nih, sebelum nanti kita pelajari lebih dalam, mulai dari analisis trennya, kemudian common size, dan sebagainya. Tetapi mungkin berbeda dengan misalkan kreditur atau misalkan bank yang akan melihat tren perusahaan terlebih dahulu, apakah cenderung menghasilkan cash flow operating yang positif dan sebagainya. Jadi di sini untuk software sebenarnya apapun bisa kita gunakan, mulai dari Excel untuk perhitungan sederhana ataupun Power BI dan Tableau untuk visualisasi. Next, boleh dilanjut. Dan pada akhirnya analisis keuangan ini sebenarnya punya tujuan-tujuan dasar yang kita tautkan kembali ke definisi laporan keuangan, yang mana akan membantu kita untuk memahami kondisi dan kinerja perusahaan, kemudian menilai aspek-aspek operasional perusahaan seperti likuiditas, solvabilitas, efisiensi, dan profitabilitas. Dan akan membantu juga bagi semua stakeholder yang terkait dengan perusahaan, entah itu manajemen, internal, investor, kreditor, dan pemerintah. Dan semuanya itu akan menggunakan langkah yang sama, mulai dari pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pada akhirnya, teknologi-teknologi informasi itu akan membantu kita untuk lebih cepat dan lebih akurat untuk melakukan proses-proses ini. Seperti itu. Next. Pada akhirnya, angka-angka yang ada di laporan keuangan itu bukan sekedar angka, rekan-rekan, tapi ada cerita di baliknya. Analisis laporan keuangan itu bukan hanya tentang membaca angka tersebut, tetapi memahami cerita atau pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan. Jadi ketika kita membaca laporan tahunan, itu apa yang disampaikan dalam laporan manajemen, termasuk itu laporan komisaris ataupun laporan direksi, itu dapat kita validasi juga di laporan keuangan.
Tidak ada alat analisis tunggal yang paling tepat, semuanya harus digunakan secara terpadu. Dan pemanfaatan IT itu membuat analisis lebih efisien dan berbasis data real time. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Mungkin selanjutnya saya serahkan ke Kak Nur untuk dibantu moderasi dalam Q&A session-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak William. Terima kasih juga teman-teman kelompok 5 atas presentasinya. Selanjutnya langsung saja kita ke sesi Q&A. Kepada teman-teman kelompok lain, dipersilakan raise hand jika ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin yang pertama ada dari Kak Dani Pribawanto, dipersilahkan. Pertanyaan saya tadi analisasi kan kita miliki kan ada terus apabila kita bilang perusahaan Permisi, Kak Dani. Permisi, Mohon Kak maaf, Dani. Maaf, suaranya suaranya. kurang jelas, Kak. halo Iya, suaranya di kami agak menggema, Kak. Kira-kira keberatan nggak ya kalau pertanyaannya diketikkan atau dicoba kembali halo suaranya? speakernya halo siap sudah Lebih jelas jelas, Kak. Lebih jelas. oke Terima kasih. oke seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia usaha itu ada beberapa jenis usaha, mungkin perdagangan, manufaktur, jasa, dan lain-lain. Terus kira-kira nih, ada nggak sih hubungan antara analisis yang akan kita gunakan dalam nilai kinerja suatu perusahaan dengan jenis usahanya tersebut? Tuh, mungkin pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya tadi saya ulangi ya, Kak. Hubungan antara analisis yang akan kita gunakan dan Dengan apa, Kak? dengan jenis usaha Dengan perusahaan yang jenis ingin usaha. kita ketahui kinerjanya, kinerja keuangannya. Baik, pertanyaannya Itu Kak, adakah hubungannya antara itu? Jadi misalnya nih kan jenis usaha itu kan banyak, ada perdagangan, mungkin manufaktur, ada jasa dan lain-lain. Dengan melihat analisis yang sangat banyak itu, apakah jenis usaha itu menjadi salah satu apa ya titik pokok untuk kita menentukan bahwa analisis ini loh yang lebih cocok, misalnya untuk perdagangan, analisis untuk perbandingan, misalnya dan lain sebagainya seperti itu. baik. Untuk pertanyaannya mungkin kita simpan dulu. Mungkin 2 pertanyaan baru kita jawab ya, Kak ya. Selanjutnya bisa Kak Dia Puspita. Silakan pertanyaan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Kak? Baik, kepada rekan-rekan kelompok 5, saya ingin bertanya dari beberapa alat analisis laporan keuangan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kira-kira menurut kalian ini yang paling sulit diterapkan itu yang mana dan kenapa itu sulit diterapkan? Baik. Pertanyaannya, analisis mana yang paling sulit diterapkan dan kenapa ya, Kak ya? Betul, Kak. Makasih ya, Kak. Baik, untuk teman-teman dari kelompok 5, apakah ada yang siap menjawab? Permisi, Kak. Mungkin saya mau coba jawab pertanyaan dari Mas Dani. Silakan, Ya. Kak William.
Iya, baik. Mohon izin rekan-rekan forum. Eh, Terima kasih Mas Dani untuk pertanyaannya tadi ya. Dalam dunia usaha ada beberapa jenis usaha seperti manufaktur, perdagangan, dan jasa. Adakah hubungan antara analisis yang berbeda dengan jenis usaha tersebut? Baik, kalau yang tergambar dari saya, Mas, mungkin secara sederhana pertama kita bisa melihat dari turnover usahanya. Maksudnya turnover itu seperti apa? Misalkan kalau kita buka warung itu kan setiap hari pasti ada transaksi ya, Mas. Ada transaksi, lalu ada barang yang perlu kita stok kembali. Nah, semisal bisnis kita seperti itu, perdagangan yang transaksinya itu sering, maka salah satu hal yang dapat kita lakukan itu adalah memperpendek rentang analisisnya seperti itu. Semisal kalau di dunia keuangan itu ada rule of thumb, kita analisis itu melihat data historis 5 tahun terakhir, mungkin bisa kita persempit jadi 3 tahun terakhir. Kemudian kalau misalkan kita ke bisnis yang lebih jangka panjang, misalkan bisnis developer properti, untuk membangun saja kan bisa bertahun-tahun seperti itu. Nah, biasanya entah sebagai kita dari point of view sebagai manajemennya ataupun dari point of view perbankan gitu ya yang memberikan kredit ke developer tersebut, pasti kita akan menarik data lebih panjang. Semisal dari analisis project gitu, kita pasti akan melihat datanya hingga cash flow itu dibuat 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, seperti itu. Jadi, sebelum kita lebih dalam ke jenis analisisnya, biasanya time frame itu juga berpengaruh. Kemudian, kalau tadi misalkan Mas Dani menyebut ada jenis usaha di bidang jasa. Jasa itu mungkin perbankan itu juga termasuk jasa ya. Yang mana pasti dari komponen COGS atau harga pokok produksi itu pasti berbeda dengan industri manufaktur atau perdagangan yang harga pokok produksi per barangnya itu jelas. Otomatis apa implikasinya? Pasti ketika kita melakukan analisis rasio rasio profitabilitas gitu ya, seperti gross profit margin atau net profit margin di industri jasa itu biasanya cukup tinggi dibandingkan di industri manufaktur atau perdagangan. Nah, itu bisa jadi note juga sih untuk kita ketika kita melakukan analisis. Tapi selain itu, kalau boleh saya bilang juga untuk analisis tren gitu ya, itu sepertinya cukup relevan juga untuk dilakukan di industri manapun. Termasuk juga yang common size. Tapi jadi di sini yang perlu kita perhatikan adalah pasti ada angka yang berbeda atau bias ketika kita menerapkannya di industri yang berbeda. Satu contoh sederhana lagi mungkin di industri perbankan, Mas Dani, kalau kita menggunakan rasio profitabilitas seperti return on asset, itu pasti sangat kecil hasilnya, hanya 1 digit. Sementara mungkin kalau kita terapkan di industri manufaktur atau jasa, return on asset itu mungkin bisa double digit, sekitar 10%, seperti itu. Jadi tidak bisa kita generalisir bahwa kalau hasilnya kecil atau hasilnya besar, itu perusahaannya jelek atau bagus. Kita memang perlu lihat dari jenis industrinya sesuai yang Mas Dani sampaikan. Kira-kira dari saya seperti itu, Mas Dani. Mungkin kalau teman-teman kelompok juga ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Kak William jawabannya. Mungkin nanti Bu Mutiara kalau ada kekurangan bisa melengkapi. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Kak Dia Puspita. Baik, Nur, mungkin saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Kak Dia Puspita. Silakan Kak. Baik, untuk pertanyaannya tadi, dari beberapa alat analisis yang paling sulit diterapkan yang mana gitu ya, dan kenapa? Baik, saya akan mencoba menjawab dengan sederhana agar lebih mudah dipahami gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu alat analisis laporan keuangan yang paling sulit diterapkan itu adalah analisis arus kas. Kenapa? Karena kita harus memahami dari mana uang perusahaan itu masuk dan kemana uang itu digunakan. Gitu. Nah, kadang itu perusahaan itu terlihat
untung di laporan laba rugi, tapi sebenarnya kasnya berkurang gitu. Nah, jadi untuk memahaminya itu perlu ketelitian dan pengetahuan akuntansi yang baik. Jadi analisis kas cukup rumit sih dibanding analisis lainnya. Baik, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Mungkin teman-teman yang lain boleh menambahkan. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Etika. Teman-teman kelompok 5, ada yang ingin menanggapi? Kalau sudah tidak ada, mungkin langsung ke pertanyaan ketiga. Boleh Kak Natasha Arianti? Silakan Kak. Izin bertanya, jika angka-angka perusahaan terlihat bagus, misalnya labanya tinggi gitu, tetapi ada resiko politik yang besar, misalnya eh, faktor kualitatif yang besar, misalnya resiko politik atau perubahan regulasi, itu bagaimana analis harus menyelesaikan kesimpulan akhir mereka? Di langkah-langkah tadi ada kesimpulan kan ya? Baik Kak, terima kasih pertanyaannya. Kami simpan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh dari Kak Adam. Izin bertanya terkait yang analisis tren itu bagaimana jika data historis yang digunakan itu udah nggak konsisten lagi atau sudah nggak relevan? Itu aja. Bagaimana jika data historis sudah tidak relevan ya? Historisnya sudah nggak relevan lagi kalau yang terkait analisis tren. Analisis tren. Baik Kak, terima kasih pertanyaannya. Baik, mungkin teman-teman dari kelompok 5 ada yang ingin menjawab. Kami persilahkan. Kak Izin, Rosalia, ya. izin mau menanggapi pertanyaan dari Kak Natasha tentang bagaimana faktor kualitatif itu mempengaruhi analis dalam mengambil kesimpulan analisis. Jadi, seperti yang telah disampaikan oleh Kak Ben tadi ya, kalau misalnya dalam analisis keuangan itu kita menyimpulkan bagaimana perusahaan itu bekerja, keuangan perusahaan itu bekerja melalui angka. Nah, apakah faktor-faktor seperti politik, ekonomis, sosial, dan teknologi lingkungan itu berpengaruh? Dan bagaimana analisis menggabungkan pengaruh itu dalam mengambil keputusan? Menurut saya adalah dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif, Kak. Misalnya dalam regulasi perdagangan, misalnya pembatasan atau misalnya ada kenaikan tarif cukai nih. Jadi misalnya perusahaan rokok karena ada keterbatasan tarif cukai tersebut, jadi harga jualnya jadi naik, terus keuntungan menjadi turun. Nah, seperti itu. Jadi kayak analisis kualitatifnya menjadi keuntungan akan turun seperti itu. Jadi sebagai seorang analis kita harus menggabungkan bagaimana pengaruh kualitatif itu berpengaruh pada analisis kuantitatif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Kak Rosalia. Boleh izin nambahkan sedikit? Boleh Kak. Iya, Silakan. izin nambahkan sedikit ya untuk pertanyaan Kak Natasha. Tadi udah dijawab oleh Kak Rosalia, betul sekali. Tapi mungkin karena tadi Kak Natasha mentionnya sebagai analis ya, saya pernah dengar satu pendekatan menarik Kak. Jadi semisal kita analis di sini terkait dengan investasi seperti itu ya. Jadi resiko politik itu bisa kita masukkan ke dalam perhitungan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Di mana kan komponen CAPM itu ada risk free rate ya atau return yang bebas resiko. Lalu ditambahkan juga dengan beta sahamnya atau beta instrumennya lalu dikalikan seperti itu. Nah, bisa juga ke dalam perhitungan tersebut ditambahkan country risk premiumnya. Country risk premium itu apa? Jadi resiko-resiko terkait politik itu nanti bisa ditambahkan oleh analis sehingga logikanya kita memperbesar ekspektasi return yang kita harapkan gitu.
Nah, dampaknya apa? Jadi ketika kita mengambil investasi tersebut di sebuah negara spesifik, seakan-akan risk to reward ratio jadi lebih kecil. Jadi kita bisa lebih konservatif dalam mempertimbangkan hasil analisis kita, apakah kita akan ambil investasinya atau tidak, seperti itu. Jadi tidak hanya terbatas di laporan keuangan ya, tapi nanti ada juga pertimbangan-pertimbangan tambahannya tadi. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak William. Selanjutnya dari pertanyaan keempat dari Kak Adam. Rizky, mungkin dari kelompok 5 ada yang mau menjawab teman-teman? Izin, saya mau coba menjawab terkait pertanyaan yang menyangkut analisis tren tadi. Pertanyaannya, memang Bagaimana? data historis sudah tidak ketika ada. Sorry, suaranya ada? Oh ya. Jadi memang itu salah satu kelemahan dari analisis tren sendiri. Ketika data historis itu sudah tidak relevan, misalkan di perusahaan terjadi sesuatu fraud gitu, akhirnya kan data-datanya tidak bisa jadi perbandingan ya. Jadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Mungkin yang pertama mungkin kita bisa meninggalkan saja tahun itu, misalkan kita persingkat dari 2021 ini kita potong aja data dasarnya tidak dibutuhkan. Jadi atau memang kita bisa melompat juga sih. Misalkan di COVID itu 2019, jadi mungkin kita anggap aja dari 2017 masih normal, 2018 masih normal, 2019, 2020 kita bisa sebagai gambaran saja, bisa dialihkan juga, diganti langsung loncat ke 2021 gitu. Nah, tapi Mohon maaf Kak, putus-putus. tentu saja metode ini juga bisa sendiri gitu. Akhir mungkin ya. Iya, jadi tadi sudah saya coba sampaikan yang terkait penghapusan tahun yang terjadi anomali itu ya. Jadi digabungkan juga dengan analisis lain, termasuk analisis keuangan, mungkin analisis perbandingan antar periode gitu. Nah, jika memang sudah kita bisa coba gunakan data pembanding pesaing nih. Kita bisa ambil data dari laporan keuangan perusahaan lain yang dengan jenis usaha yang sama, kita bisa bandingkan tren-tren penjualan di sektor data historisnya sudah nggak relevan. Sebenarnya mungkin bisa dengan kesimpulannya mungkin bisa dengan tidak menggunakan tahun yang terjadi anomali itu, kita bisa perpendek jangka waktunya. Dan yang terakhir mungkin bisa lihat tren gitu. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Mungkin ada yang bisa menambahkan atau ada koreksi dari Bu Mutiara. Mohon maaf kalau sinyalnya terputus-putus juga. Terima kasih Kak Hidayat. Jadi intinya untuk tahun-tahun yang anomali, tahun tersebut bisa tidak dipakai ya. Iya, kurang lebih seperti itu bisa tidak digunakan. Oke. Selanjutnya, ya terima kasih Kak Hidayat. Selanjutnya Kita bisa langsung menganalisis tren tersebut dari 5 tahun jadi 4 tahun aja. Baik. Selanjutnya langsung ke pertanyaan ke-5 dari Kak Fadel Hisham Oktaviano. Boleh Kak Fadel open mic-nya? Halo, Halo Kak. ini Kak,
gimana caranya analisis tren laporan keuangan itu bisa membantu investor buat ngambil keputusan suatu investasi. Oke, makasih Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kita tahan dulu. Selanjutnya ada Kak Muhammad Rizal Wahyudi. Silakan Kak pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Eh, apakah suara saya terdengar ya, Mbak? Terdengar jelas. Tadi kan dalam analisis laporan keuangan berbasis IT tadi kan di awal banget itu disebut ada penggunaan software accounting, cloud accounting. Semua tujuannya itu tentu untuk agar lebih efektif, efisien lah, lebih cepat gitu. Nah, tapi kan pasti penggunaan software-software tersebut itu pasti akan menimbulkan risiko seperti cyber security risk, biasanya bisa phishing, bisa malware, terus habis itu sistem failure, misalnya kayak downtime, crash gitu. Nah, jadi atau mungkin sekedar human error kayak inputnya error di input gitu di pertama. Nah, itu apakah apa yang bisa dilakukan sama suatu perusahaan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi tersebut? Karena kan biasanya kalau penggunaan software atau aplikasi gitu kan pasti pakai pihak ketiga ya, pakai vendor atau providernya gitu, sehingga perusahaan juga nggak terlalu tergantung sama vendor atau providernya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Karena selanjutnya karena tinggal satu yang raise hand, mungkin langsung saja kita kumpulkan 3 pertanyaan terakhir untuk Kak I Gede Adrian. Boleh Kak? Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Oke, sebelumnya, jadi pertanyaannya tadi kan dijelaskan bahwa ALK itu berguna untuk sejumlah pihak ya, mulai dari investor, kreditur, hingga pemerintah, seperti kayak Direktorat Jenderal Pajak, KSE, dan juga OJK. Nah, pertanyaan saya itu, bila mana saya adalah seorang kreditur, baik itu capital venture atau BPR, apa metode analisis yang perlu saya pakai, dan rasio apa yang perlu saya perhatikan, dan bagaimana cara saya tahu bahwa perusahaan tersebut itu legit dan bukan perusahaan palsu yang cuma mau cari pinjaman terus kabur, nah gitu aja. Terima kasih. Sama-sama. Kak William, apa sudah dicatat tadi pertanyaannya? Selanjutnya mungkin teman-teman dari kelompok 5 mungkin ada yang mau menanggapi. Mungkin saya izin menjawab. Izin Bu kalau misal ada kesalahan dari saya. Kalau misal kalau misalnya kakak sebagai kreditur, sepertinya langkah baiknya menggunakan analisis rasio keuangan atau financial ratio. Nah, tergantung utangnya itu yang jangka panjang atau yang jangka pendek. Kalau yang jangka panjang bisa pakai yang rasio likuiditas. Kalau yang jangka pendek bisa pakai rasio yang solvabilitas. Yang jangka panjang maksud saya. Nah, nanti Mas sendiri bisa menilai dari tahun ke tahun perusahaan saya, misal dari 2023, 2024 itu current ratio-nya berapa, quick ratio-nya berapa, atau DER-nya berapa, debt to asset ratio-nya berapa, atau times interest earn-nya berapa, itu kan bisa dihitung sendiri. Misal DER-nya itu saya kan itu semakin besar, semakin kecil kan semakin bagus. Kemudian juga kayak debt to asset ratio perusahaan saya semakin kecil itu kan juga semakin bagus. Bisa dilihat dari tahun ke tahun. Kalau misalnya dari tahun ke tahun memang selalu kecil, selalu di bawah 1, jadi risiko gagal bayarnya rendah. Mas berarti bisa tuh jadi kreditur di
perusahaan saya, misal, oh berarti risiko gagal bayar di perusahaan saya ini kecil dibandingkan mungkin perusahaan lain yang misal DER-nya atau debt to asset ratio-nya tinggi, lebih tinggi dari saya. Menurut saya gitu sih. Iya, terima kasih Kak Izin Gabriela. menambahkan, Ini menjawab pertanyaan dari Kak Igede tadi ya, Iya, betul. pertanyaan terakhir. Iya, Oke, silakan Kak Muhammad Ali Akbar. Dari selain yang disampaikan oleh Mbak Gabriela ya, kita singkat aja nih, kayaknya tadi Mas Fahrul udah nguap-nguap soalnya ya teman-teman. Intinya adalah selain dengan analisis tadi ya terkait dengan laporan keuangannya, kalau memang ingin memastikan bahwa perusahaan legit atau tidak ya, yang bisa dicoba adalah dengan kita melihat hasil audit dia seperti apa. Kita pastikan kalau perusahaannya udah running 1 atau 2 tahun kan pasti sudah ada laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik gitu ya, itu yang bisa kita jadikan dasar bahwa memang perusahaan tersebut ya memang legal gitu ya, tidak scamming seperti itu. Ya, Mas Egede, kalau saya nambahin ya, untuk perusahaan-perusahaan yang memang kita nilainya itu beneran atau enggak gitu ya. Nah, itu bisa kan kalau di saham itu ada apa namanya, saham gorengan atau saham yang memang valid gitu ya. Terus bisa juga lihat dari berita ya. Kalau misalkan dari perusahaan tersebut ternyata memang banyak berita yang negatif gitu ya. Itu bisa kemungkinan perusahaan itu ya memang tidak benar atau tidak baik secara finansialnya gitu. Terus tadi menurut Mas Ali benar ya, lihat dari laporan audit. Kalau laporan audit itu kan nggak mungkin minim lah ya, itu diakal-akalin gitu ya, karena memang kan dia independen gitu ya, masih gede ya. Memastikan perusahaan tersebut memang kategorinya bisa dibilang cocok untuk dijadikan investasi atau tidak. Kurang lebihnya itu. Mungkin dari kelompok 5 ada 2 pertanyaan lagi yang bisa dijawab. Kayaknya udah 15 menit lagi, jam 10 nih kita. Iya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rizal Wahyudi tadi. Teman-teman mungkin ada yang mau menjawab. Izin Kak, Cyber security. izin boleh. Silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Izin menjawab untuk pertanyaannya Rizal. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa mungkin saya bukan orang IT ya, jadi saya ingin menjelaskan bahasa yang cukup umum lah, tidak terlalu teknis. Menurut saya, apabila kita sudah terbiasa oleh bahasa pemrograman ya untuk membantu analisis laporan keuangan, itu kan sebenarnya kita ketergantungan kepada sistem ya. Takutnya nanti suatu saat kan betul kata Mas Rizal tadi, apabila terjadi crash atau sistem failure, maka kita harus punya mitigasi. Langkah yang pertama itu bisa penerapan sistem pengendalian internal. Contohnya itu seperti apa? Pengendalian ini mencakup pengawasan terhadap akses data, otorisasi, transaksi, serta audit trail yang dapat menelusuri setiap perubahan data secara rinci. Kemudian, perusahaan juga bisa melakukan backup data secara rutin, baik secara lokal maupun di cloud. Cloud tersebut menjadi kunci utama dalam menjaga kontinuitas sistem ketika terjadi crash atau kegagalan perangkat. Kemudian, perusahaan memerlukan audit sistem informasi akuntansi atau information system audit secara berkala. Audit ini berfungsi untuk mengevaluasi kendala software, mendeteksi potensi bug, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam konteks analisis laporan keuangan, audit sistem membantu memastikan bahwa setiap rasio, tren atau hasil perhitungan benar-benar bersumber dari data yang valid dan dapat dipercaya. Yang terakhir, mungkin perusahaan disarankan untuk memiliki rencana contingency plan atau disaster recovery plan, yaitu protokol yang memastikan kelangsungan operasional analisis keuangan jika terjadi gangguan besar seperti kerusakan server atau serangan cyber. Dengan menerapkan kombinasi mitigasi yang kami jelaskan tadi, kemungkinan bisa meminimalisir terhadap ancaman-ancaman yang akan terjadi dalam analisis laporan keuangan berbasis IT tersebut. Demikian, terima kasih waktunya. Terima kasih Kak Batara. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Kak Fadel. Teman-teman ada yang mau menanggapi? Izin Ibu dan teman-teman, saya boleh izin mau membantu menjawab. Cuman mohon maaf untuk kamera saya sedang ada masalah, jadi mohon izin untuk off cam. Tadi ada satu pertanyaan, bagaimana alat analisis laporan keuangan membantu investor mengambil keputusan. Kalau saya tidak salah, tadi yang mengajukan pertanyaannya Kak Fadel. Izin jawab Kak Fadel. Sebenarnya kan tadi sesuai yang dipaparkan oleh teman-teman kelompok 5, ada beberapa alat analisis untuk menganalisis keuangannya. Untuk kalau misalnya mau yang paling mudah aja untuk kita bisa tahu, itu mungkin menurut saya bisa pakai tren analisis ya, analisis tren yang dari tahun ke tahun. Sama kayak kalau kita mau beli saham atau reksadana dan lain-lain, kita pasti lihat tuh dia apakah grafiknya dari bulan ke bulan naik atau turun. Nah, kalau misalnya mau jangka panjang juga dari tahun ke tahun, apakah dia naik atau turun. Kalau misalnya dia turun, sudah bisa dipastikannya kita akan mau ngambil investasi itu atau enggak. Tapi kalau misalnya dia naik, nah kita bisa pertimbangkan. Terus kalau misalnya mau cari tahu lebih jauh lagi, di bagian analisis rasio keuangan, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Gabriela tadi, ada beberapa. Mungkin yang paling mudah digunakan menurut saya rasio profitabilitas. Karena dari situ kita sebagai calon investor bisa mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba. Seperti itu. Jadi dari beberapa alat tersebut bisa dipilih aja, nggak harus semuanya, mana yang paling cocok dengan jenis investasinya. Seperti itu. Kalau ada teman-teman dari kelompok 5 yang lain mau membantu menjawab, monggo. Teman-teman dari kelompok 5 mungkin ada yang ingin menambah jawaban Kak Bella, atau teman-teman kelompok lain ingin menyanggah, dipersilahkan. Izin sedikit menambahin aja jawaban Kak Bella tadi. Kalau ini pandangan pribadi saya teman-teman, tapi laporan keuangan itu sebenarnya hanya jadi bahan dasarnya aja nih. Bahan dasar ketika kita mau memutuskan berinvestasi di instrumen apa atau di perusahaan apa. Tapi nanti masih ada step selanjutnya, yaitu valuasi instrumennya atau valuasi harga sahamnya seperti itu. Jadi sejauh mana analisis laporan keuangan itu membantu, ya ibaratnya kita hanya dikasih checklist nih, kita perlu bikin checklist dari laporan keuangan itu. Semisal kita bisa memenuhi 100% dari checklist itu, berarti udah green flag banget, kita bagus nih instrumen atau perusahaannya. Seperti itu.
Jadi sebagai bahan dasar dalam menentukan atau membuat keputusan investasi. Tapi tidak hanya satu-satunya proses atau satu-satunya pertimbangan. Masih ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa dilakukan, termasuk tadi ada yang nyebut juga ya faktor emosional atau sentimental dan sebagainya. Cukup dari saya, terima kasih Kak Nur. Ya, terima kasih Kak Ben. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja dari Ibu Mutiara ingin menambahkan atau memberi kesimpulan dari presentasi kami. Terima kasih Mbak Nur Fitria ya. Ini saya rasa cukup menarik ya teman-teman, ini pada bagus-bagus untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Materinya juga sangat lengkap gitu ya. Hal-hal yang memang ada di materi kelompok lain dibahas juga gitu, tapi nggak apa-apa, bagus ya. Udah mulai pengenalan situ. Oke. Mungkin dari saya nggak ada ya, karena memang udah cukup banyak dan kita udah mau jam 10 juga nih teman-teman, udah jam 2 jam lebih ya. Mungkin tepuk tangan dulu nih untuk dua kelompok ini. Semoga kelompok-kelompok yang lain bisa lebih bagus lagi ya. Oke, saya sangat apresiat untuk kelompok hari ini. Semoga nanti untuk kelompok lain bisa sama baiknya, bahkan lebih bagus daripada kelompok ini ya. Oke, sesi terakhir kita foto dulu ya, dokumentasi ya. Nih Mas Fahrul ketawa-ketawa terus nih dari tadi nih sama Mas Robertus. Kenapa sih Mas? Izin Bu, bingung presentasinya udah dipresentasiin sama kelompok barusan Bu. Tadi sampai nguap-nguap ya. Dan nih sekarang udah bisa tidur nih Mas Fahrul nih. Mas Fahrul tinggalnya di mana? Solo Bu, izin. Di mana? Di Solo. Oh, di Solo. Di Solo kan sama ya kayak kita ya, Jakarta ya. Iya Bu, WIB. Oke ya, teman-teman ya. Foto ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang pada bertanya dan menjawab, saya kasih poin ya. Jadi, teman-teman yang menjawab nanti untuk tambahan dari nilai UTS ataupun tugasnya gitu. Jadi, jangan khawatir yang sudah bertanya dan menjawab ya. Oke, dari saya sekian untuk kelas hari ini. Ketemu lagi 2 minggu ke depan. Bye-bye. Terima kasih Bu. Terima Ya, kasih, Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Fahrul bisa langsung tidur Terima nih Mas. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.